bagaimana kronologi Dewi Astutik, warga desa Kecamatan Balong, Ponorogo, bisa terjerat dalam bisnis narkoba jaringan internasional? Nama Dewi Astutik beberapa hari terakhir tengah menjadi sorotan setelah berhasil diamankan oleh Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional, BNN, bekerja sama dengan sejumlah institusi lintas negara pada 1 Desember 2025 di Sihanoukville, Kamboja. Dewi Astutik sebelumnya sudah ditetapkan menjadi buronan terkait dengan penyelundupan narkoba dalam jumlah besar ke Indonesia. Dewi menjadi aktor utama penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah di wilayah Indonesia pada Mei 2025 lalu. Perburuan terhadap Dewi Astutik pun dilakukan oleh BNN hingga akhirnya diamankan di Kamboja. Dikutip dari Kompas.com, berikut kronologi terjerumusnya Dewi Astutik menjadi bagian dari sindikat narkoba internasional di kawasan Golden Triangle. Kawasan Golden Triangle, segitiga emas. Narkoba adalah sebuah wilayah di Asia Tenggara yang sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat terbesar produksi dan peredaran narkotika dunia, terutama opium dan heroin. Kawasan ini mencakup perbatasan 3 negara yakni Myanmar, Burma, Laos, dan Thailand. Kondisi geografisnya yang bergunung-gunung, sulit dijangkau, serta minim kontrol pemerintah membuat kawasan ini menjadi tempat yang subur bagi aktivitas sindikat narkoba. Sejak tahun 1950-an, Golden Triangle berkembang menjadi pusat produksi opium terbesar kedua di dunia setelah Golden Crescent, Iran, Afghanistan, Pakistan. Wilayah ini menjadi basis kelompok-kelompok bersenjata dan jaringan kriminal transnasional yang memproduksi, menyelundupkan, dan mendistribusikan narkoba ke seluruh Asia hingga pasar internasional. Saat ini, selain opium dan heroin, kawasan ini juga dikenal sebagai pusat produksi metamfetamin, sabu, berskala besar. Meskipun pemerintah di ketiga negara telah melakukan berbagai upaya penindakan, proyek pembangunan, dan program penghentian budidaya opium, aktivitas narkoba di Golden Triangle masih terus berlangsung karena tingginya permintaan global, lemahnya penegakan hukum di beberapa area, serta keterlibatan jaringan kejahatan terorganisasi. Kepala Badan Narkotika Nasional, BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap, Dewi sebelumnya belum memiliki catatan kriminal. Sebelum terjerumus dalam jaringan pengedar narkoba internasional, dia merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan dan Hong Kong. Kehidupannya berubah saat dia mulai bekerja di Kamboja. Keberadaan Par alias Dewi yang pernah menjadi TKW di Taiwan dan Hong Kong. Maka sebelum di Kamboja tahun 2023, Par alias Dewi belum memiliki rekam jejak kriminal, kata Komjen Suyudi saat dihubungi, Jumat, 5 Desember 2025. Di Kamboja, dia tidak langsung terlibat dalam jaringan narkoba. Namun dia terlibat dalam kejahatan scamming. Par alias Dewi Astutik awalnya menjadi TKW di Kamboja lalu mulai bersentuhan dengan fenomena scamming yang marak di Kamboja karena cepat menghasilkan uang, ujar Suyudi. Setelah terlibat dalam kejahatan scamming, Dewi berkenalan dengan Don, pria asal Nigeria yang merupakan salah satu jaringan narkoba internasional. Perkenalan itu membawa Dewi terjerumus dalam jaringan narkoba kelas kakap pada awal 2024. Dalam jaringan ini, Dewi bertugas untuk merekrut kurir narkoba. Don inilah yang menjadi caretaker dan godfather Par alias Dewi Astutik selama di Cambodia dan memulai merambah ke bisnis narkotika, dan Par bertugas merekrut para kurir, kata Suyudi. Bisnis narkoba justru tidak dimulai dari Indonesia. Dewi masuk Kamboja tahun 2023, lakukan kejahatan narkotika awal 2024. Saat ini, aparat juga masih melakukan pengejaran terhadap Don yang menjerumuskan Dewi ke dunia ilegal. Keluarga tak tahu Dewi Astutik pengedar narkoba. Kepada keluarga, Dewi pamit untuk bekerja sebagai TKW di negeri orang. Lantas, penangkapan pada awal Desember membuat pihak keluarga terkejut. Bahkan, suami Dewi tidak mengetahui kalau istrinya terlibat dalam bisnis terlarang. Suaminya sampai tidak tahu kalau Par alias Dewi terlibat jaringan narkotika, ungkap Suyudi. Keluarga Dewi di Ponorogo, Jawa Timur mengaku pasrah atas keadaan yang ada. Saya syok. Tapi saya pasrah. Lihat di foto, benar itu istri saya, Dewi Astutik alias Pariatin, ujar Sarno, suami Dewi, saat ditemui di rumahnya di lingkungan Jepun, Desa Kecamatan Balong, Ponorogo, Rabu, 3 Desember 2025. Kepala Badan Narkotika Nasional, BNN, Komjen Suyudi Aryo Setio, mengungkap fakta baru terkait aktivitas ilegal Dewi Astutik, 42, alias Pariatin selama berada di Kamboja. Perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, itu disebut menjalankan bisnis narkoba dengan dukungan seorang warga negara Nigeria. Dewi ditangkap otoritas Kamboja di Sihanoukville pada Senin, 1 Desember 2025.
Ia selama ini dikenal sebagai salah satu pemain besar dalam peredaran narkotika lintas negara. Menurut BNN, Dewi tidak beroperasi sendiri, melainkan mendapat bantuan dari WN Nigeria berinisial Don. Suyudi menjelaskan bahwa Don berperan sebagai pengendali utama aktivitas Dewi di Kamboja. Keduanya bekerja sama membangun jaringan yang meluas dari kawasan Asia hingga Afrika. Dari pendalaman Dewi, dia bukan kabur ke Kamboja, tapi bersentuhan dengan fenomena scamming yang cepat menghasilkan uang, ujar Suyudi dalam konferensi pers, Kamis, 4 Desember 2025, melansir dari Tribun News. Akhirnya, singkat cerita, Dewi bertemu orang Nigeria, Don, tambahnya, di Kamboja, dan merasa bisa kendalikan semua jaringan narkoba dengan uang. BNN juga menerima informasi bahwa Don memiliki rekam jejak panjang dalam perdagangan narkoba. Ia disebut pernah masuk daftar pencarian orang di Amerika Serikat sebelum akhirnya ditangkap di Kamboja. Infonya, Don menjadi DPO, daftar pencarian orang, Amerika Serikat dan sudah ditangkap, dibawa dari Kamboja ke Amerika, kata Suyudi. Dalam jejaring mereka, Dewi bertugas merekrut kurir serta mengatur pergerakan mereka. Sementara Don memasok dan menyiapkan paket narkoba yang akan diedarkan. Don juga yang membiayai jaringan melalui ungkap Suyudi. BNN menemukan fakta bahwa Dewi aktif merekrut WNI yang tidak memiliki pekerjaan di Kamboja. Para korban kemudian ditawari menjadi kurir dengan tujuan distribusi ke sejumlah negara di Asia dan Afrika. Jadi recruiting, kurir narkoba, sejak 2023 dan operating peluncuran kurir sejak awal 2024, jelas Komjen Suyudi Aryoseto dalam konferensi pers, Rabu, 3 Desember 2025. Berdasar pendalaman Paryatin, Dewi khusus merekrut WNI yang jobless, pengangguran, di Kamboja, serta kawan-kawan kurir yang bersedia bergabung. Daerah operasi, pengedaran, berdasarkan hasil pendalaman dan analisa, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Hong Kong, Korea Selatan, Brasil, Ethiopia, imbuhnya. Penangkapan Dewi dilakukan saat ia sedang bersama seorang pria yang diduga sebagai kekasihnya, yaitu Abdul Halim yang diakui sebagai warga negara Pakistan. Lelaki tersebut diakui sebagai WN Pakistan dengan panggilan Abdul Halim yang diduga sebagai pacar Dewi Astutik alias Paryatin, kata Suyudi. Pihak kepolisian Kamboja masih menelusuri identitas pria tersebut. Di sisi lain, BNN juga menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Korea Selatan karena Dewi tercatat sebagai buronan di negara tersebut. Operasi penangkapan Dewi melibatkan sinergi berbagai lembaga, di antaranya BNN, Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI di Kamboja, dan Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.